Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adilham Nasrullah dengan NPM 101207737 dari kelas L5 Manajemen dari Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keutamaan sedikit angan-angan. Pengertian angan-angan. Angan-angan adalah musuh terbesar dalam diri manusia. Banyak yang berhayal mendapatkan sesuatu tanpa perlu usaha. Cukup dengan duduk manis dan berdoa lalu ia berharap semua keinginannya akan terwujud. Dengan jelas, Al-Quran selalu mengajarkan untuk tidak hidup dengan angan-angan dan hayalan belaka. Pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan. Jangan tenggelam dalam angan-angan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angan-angan adalah proses berpikir yang dipengaruhi oleh harapan-harapan terhadap kenyataan yang logis. Berangkat dari rasa ketidakpuasan dengan kondisi diri saat ini, disertai keinginan untuk memperoleh sesuatu yang lebih. Bagi sebagian orang, berangan-angan bisa menjadi salah satu cara seseorang menghibur diri, tak kalah menyaksikan jauhnya asa untuk meraih apa yang dicita-citakannya, atau harapan yang sulit untuk diwujudkan namun tidak mustahil suatu saat nanti akan diraih. Allah membenci kaum yang panjang angan-angannya, namun lupa beramal untuk akhirat. Kemudian maut menjemput mereka dengan tiba-tiba, sedangkan mereka dalam ketidaksiapan. Mereka menyangka umur mereka panjang, sedangkan maut mengintai setiap malam dan siang. Banyak asa dunia belum tergapai, namun amal akhirat nyaris tak sampai. Nabi Adam berwasiat kepada anaknya, Syed alaihissalam, dengan 5 hal, yaitu yang pertama, janganlah Anda merasa tenang dan aman hidup di dunia. Karena aku yang merasa tenang hidup di surga yang bersifat abadi, ternyata aku dikeluarkan oleh Allah daripadanya. Yang kedua yaitu janganlah Anda bertindak menurut kemauan hawa nafsu istri-istri Anda. Karena aku bertindak menurut kesenangan hawa nafsu istriku, sehingga aku memakan pohon terlarang lalu aku menjadi menyesal. Yang ketiga yaitu setiap perbuatan yang akan Anda lakukan, renungkan terlebih dahulu akibat yang akan ditimbulkannya. Lalu yang keempat yaitu ketika hati Anda merasakan kegemangan akan sesuatu, maka tinggalkanlah ia. Yang terakhir yaitu bermusyawarahlah mengenai suatu perkara, karena seandainya aku bermusyawarah dengan para malaikat, tentu aku tidak akan tertimpa musibah ini. Faktor yang menimbulkan banyak angan-angan dan cara mengatasinya. Ketahuilah sesungguhnya ada dua faktor yang menimbulkan banyak angan-angan. Yang pertama, cinta dunia, dan kedua yaitu kebodohan. Yang pertama, cinta dunia. Seseorang yang sudah begitu mencintai dunia, berikut segala kesenangannya, kenikmatan dan pesona-pesonanya, hatinya pasti merasa berat kalau sampai harus berpisah meninggalkannya. Akibatnya ia enggan memikirkan tentang kematian yang menyebabkan terjadinya perpisahan tersebut. Siapa yang membenci sesuatu, ia pasti akan berusaha menolak sesuatu itu darinya. Ia terus mendambakan hal tersebut dan ia yakini keinginannya pasti akan tercapai. Ia lantas berusaha memburu hal-hal yang dapat mempertahankan hidup abadi itu, berupa harta, kekayaan, keluarga, rumah, teman, kendaraan, dan sarana-sarana kehidupan duniawi lainnya. Akibatnya ia lalu berpaling dan mengingat kematian dan menganggapnya masih sangat jauh. Yang kedua yaitu kebodohan. Setiap manusia cenderung memandang hebat masa mudanya, sehingga banyak yang menganggap dirinya mustahil mati dalam usia yang masih belia. Orang yang perlu dikasihani ini tidak berpikir bahwa seandainya orang-orang yang sudah tua di negeri ini dihitung jumlah mereka tidak lebih dari 10% jumlah penduduk yang ada. Hal ini dikarenakan angka kematian di usia muda jauh lebih tinggi. Kematian satu orang tua berbanding 1.000 kematian anak kecil dan anak muda. Kematian tak mungkin terjadi secara mendadak. Orang seperti itu tak sadar bahwa semua itu sebenarnya bukan sesuatu yang mustahil. Sebab kalau hal itu mustahil, maka sakit mendadak juga mustahil. Padahal kenyataannya setiap penyakit itu muncul secara mendadak. Dan jika ia sedang sakit, bukan mustahil pula bakal membawanya pada kematian. Tingkatan manusia dalam kaitan dengan angan-angan. Di antara mereka ada orang yang berharap bisa hidup abadi di dunia dan menikmatinya untuk selamanya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 96. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1.000 tahun. Ada juga orang berharap agar hidup bisa sampai lanjut usia semaksimal mungkin. Inilah tipe orang yang sangat mencintai dunia. Rasulullah SAW bersabda,
Dalam hal kecintaan mencari kesenangan duniawi, seorang kakek menjadi muda kembali, sekalipun tulang lehernya sudah bengkok dimakan usia tua. Kecuali orang-orang yang bertakwa, dan jumlah mereka ini sedikit. Ada pula orang yang berharap dapat hidup selama setahun saja, sehingga ia enggan memikirkan yang lainnya, karena ia yakin bahwa tahun depan ia sudah tidak ada di dunia. Di musim panas ini, ia selalu dalam keadaan siap siaga menghadapi musim dingin, dan begitu pula sebaliknya. Dan jika sudah berhasil mengumpulkan bekal, kebutuhan hidupnya untuk selama waktu 1 tahun, ia hanya tinggal fokus untuk beribadah. Di antara mereka ada juga orang yang hanya berharap masih bisa hidup beberapa waktu saja di musim panas atau musim dingin. Sehingga di musim panas ia tidak perlu menyimpan pakaiannya untuk musim dingin. Dan di musim dingin ia juga tidak perlu menyimpan pakaiannya untuk musim panas. Ada lagi yang hanya berharap untuk bisa hidup sehari semalam saja. Orang seperti ini hanya menyiapkan diri untuk waktu sehari saja, bukan untuk esoknya. Nabi Isa alaihissalam pernah mengatakan, janganlah kalian menganggap penting rezeki esok, sebab jika esok merupakan hari ajal kematian kalian, rezeki kalian akan datang bersama dengan ajal kalian. Tetapi jika ajal kalian belum tiba, janganlah kalian menganggap penting ajal-ajal orang lain. Ada juga orang yang memperkirakan usianya tidak lebih dari 1 jam, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Abdullah, jika kamu berada pada waktu pagi hari, jangan kamu berpikir tentang waktu sore hari, dan jika kamu berada pada waktu sore hari, jangan kamu berpikir tentang waktu pagi hari. Di antara mereka ada pula orang yang merasa yakin bahwa usianya hanya tinggal satu saat saja. Rasulullah SAW melakukan tayamum meskipun beliau mampu mendapatkan air tidak lama lagi. Sabda beliau, boleh jadi aku sudah tak sempat mendapatkannya nanti. Di antara mereka ada pula orang yang merasa kematian sudah ada di depan matanya, bahkan seolah-olah kematian sedang menghampirinya. Sehingga ia hanya tinggal menunggu saja orang seperti ini yang selalu melakukan sholat seakan-akan itu sholat yang terakhir. Lalu ada segera beramal kebajikan dan peringatannya bagi yang menundanya. Suatu ketika ada seorang yang datang kepada Nabi SAW lalu bertanya, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Lalu beliau menjawab, bersedekah selama kamu masih sehat, bakil, takut miskin, dan masih berkeinginan untuk kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda, sehingga apabila nyawa sudah sampai di tenggorokan, maka kamu baru berkata, untuk pulaan sekian dan untuk pulaan sekian. Padahal harta itu sudah menjadi hak si pulan atau ahli waris. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salah satu pelajaran yang terkandung dalam hadis yang diriwayat dari Abu Hurairah di atas menganjurkan kepada kita untuk bersegeralah bersedekah dan melakukan amal-amal baik lainnya. Tegasnya berbuat baik jangan ditunda-tunda, harus segera dilaksanakan. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 148, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, perlahan-lahan dalam segala sesuatu itu baik, kecuali dalam perbuatan yang berkenaan dengan akhirat. Hadis riwayat Abu Dawud, Baihaqi dan Hakim. Bila kita menunda-nunda amal kebaikan, bisa menjadikan amal baik yang akan kita lakukan itu tidak terlaksana. Itu karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput diri kita. Boleh jadi kita menunda-nunda amal, ajal keburu menjemput diri kita, sehingga tidak sempat melakukan amal baik yang telah kita niatkan. Simpulannya dari pembahasan ini, dapat disimpulkan, orang yang dipenuhi banyak angan-angan akan dipuaskan kepalsuan. Karena itu siapa yang mampu mengendalikan pikiran yang terlintas dalam benaknya, akan mampulah dia mengendalikan diri dan menaklukkan hawa nafsu. Sementara, mereka yang tidak bisa mengendalikan angan-angan, hawa nafsu akan mengendalikan dirinya. Maka jangan anggap enteng soal angan-angan ini, jika tak ingin terjerumus pada kebinasaan. Manusia yang paling hina adalah yang merasa puas dengan angan-angan yang isinya cuma pepesan kosong. Angan-angan lahir dari ketidakmampuan dan kemalasan yang kemudian menyebabkan sikap abai yang ujungnya adalah penderitaan dan penyesalan. Angan-angan membuat seseorang terpesona dengan kemegahan yang disuguhkan. Lalu dia memegangnya erat-erat dan tidak mau melepasnya. Pada akhirnya dia merasa puas dengan hayalan, padahal itu semua tidak bermanfaat. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.